Nah, menurut saya salah satunya yang menghambat pertumbuhannya itu adalah ini, aturan sempadan pantai ini. Tidak ada salahnya Pemkab menyaratkan ini juga sebagai sebuah persyaratan dalam perizinan, supaya investasi itu punya kepastian hukum. Kami pengusaha yang bawa sejumlah uang untuk diinvestasikan, kalau ketemu dengan pemerintah daerah selalu ditanya begini. Kami bertanya, Pak, kalau kami mau bangun daerah sana boleh? Silakan boleh. Tapi kami pada akhirnya tidak dijelaskan detail bahwa kami harus menabrak sebuah tembok yang mana aturannya itu mereka sendiri pun tidak berani tabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Danang, Pak Ajudin, dan Bapak Ibu dari PSPP RUGM dan semua teman-teman media yang hadir sore hari ini. Perkenalkan, saya Hendro dari perusahaan kami namanya PT HH Lancar Presindo. Kebetulan kalau di HH saya didapuk oleh Pak Hani dan Pak Heri untuk mimpin sebagai direktur utama. Jadi kebetulan sekalian juga mohon izin ke teman-teman media yang ada hadir sini, Bapak Ibu semuanya, bahwa beliau berdua berhalangan dan kemudian memberikan mandat ke saya kemudian untuk bicara di forum ini untuk menjelaskan apa yang kemudian sudah HH kerjakan selama ini. Jadi HH Ocean View ini, HH itu sebenarnya diawali dari HH Skyview, berdiri sejak September 2000, kalau saya tidak salah 2019, itu awalnya itu. Jadi dari sebuah niat Pak Heri dan Pak Hani untuk bagaimana mengembangkan potensi wisata di DIY. Pada masa itu kalau kita tahu di daerah Patok sana ada Bukit Bintang, itu dari zaman saya kuliah pun kalau saya pacaran itu saya kadang bawa gitu Pak Danang, bawa pacar saya ke sana makan jagung bakar Pak Danang. Nah, tapi bagaimana kemudian menaikkan kelas Bukit Bintang itu yang menjadi sebuah visi dari Pak Heri dan Pak Hani. Bagaimana Bukit Bintang itu dijadikan sebuah wisata yang bintang, ya naik kelas lah. Kita nggak berani ngomong bintang 5 lah. Nanti verifikasinya juga kita nggak punya satu verifikasi yang jelas juga. Tapi yang jelas bahwa visinya beliau-beliau adalah bagaimana membuat kemudian Bukit Bintang ini naik kelas gitu. Itu diawali dari itu dulu, tahun September 2019. Nah, kemudian di 1 Februari 2021, kebetulan di tahun ini di masa pandemi, Pak Hani, Pak Heri dan kami semua itu mengembangkan satu destinasi yang bernama HH Ocean View. Nah, saat mengembangkan destinasi ini muncullah sebuah persoalan dalam hal sempadan pantai yang mungkin tadi sudah dijelaskan dengan gamblang, dengan detail, dengan data yang sangat akurat yang sudah dikerjakan, bahwa ada persoalan sempadan pantai yang menetapkan bahwa garis sempadan pantai itu dari ombak pasang tertinggi itu 100 meter. Kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak ada foto HH Ocean View nggak Pak ya? Di HH Ocean View, bagi teman-teman media dan semua yang hadir di sini yang sudah pernah ke HH Ocean View, maka sebenarnya kalau tahu saya punya musola, itu punya musola di HH Ocean. Itu garis sempadan pantai saya itu persis di musola saya. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau itu ada di musola saya, apakah HH Ocean View itu mau apa yang dipandang? Seperti tadi disampaikan Pak Tono, kemudian view-nya apa? Sedangkan kita yang namanya saja sudah HH Ocean. Nah, itu yang menjadi tantangan kami gitu. Nah, saat kami mengalami tantangan ini, tentu saya ini bukan orang, saya ini pengusaha. Saya bukan orang yang bisa seperti Pak Prof Hari tadi, Pak Leksono, Pak Sugeng bicara tentang UFALA lah, ya tentang KARS lah, ya tentang tata ruang lah. Tentu menjadi keterbatasan saya. Jadi kalau dari gambar ini, teman-teman, saya ingin jelaskan bahwa kalau kita bicara garis sempadan pantai, musola saya di sini. Ini garis sempadan pantainya, kurang lebih di sini. Nah, jadi kebayang kalau ada di sini, kira-kira HH Ocean View itu apa yang mau dijual? Orang hanya akan lihat, ya toh juga kan
di sini juga ada bebatuan kayak tadi Pak Sugeng sudah jelaskan, ada bukit-bukit juga yang akan halang bukit juga. Akhirnya oceannya sendiri malah tidak kelihatan. Nah sebab itu maka sebenarnya dari kami dari manajemen ya ingin membuat, mungkin harus kami mulai dulu. Mungkin HH yang harus mulai dulu. Tapi saya pikir, saya tadi juga sampaikan ke Pak Eko, ke Pak Prof Hari, saya bilang bahwa dalam hal ini mungkin ego HH harus turun demi Gunung Kidul. Saya sampaikan bahwa yang kami harapkan adalah suatu saat kalau kami meninggal besok, entah apapun agama kami, kalau kami agama Islam ya ketemu Gusti Allah, kalau Kristen ya ketemu Gusti Yesus, apapun agama kami, saat kami ditanya sama Tuhan kami, kira-kira kalau hidup di bumi jasamu apa sih? Ya kalau ini bisa ternyata menjadi sebuah regulasi didorong oleh tentunya oleh anggota dewan yang terhormat, ini kalau bisa jadi sebuah kebijakan, saya berpikir bahwa sebelum saya bicara lebih lanjut, saya kemarin baca ada satu artikel yang bagus dari Detik Travel tuh tulis, mungkin ada teman-teman dari Detik juga di sini, bahwa ternyata sumbangan pariwisata terhadap pengembangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul juga tidak sekarang belum mampu mendorong untuk ke Gunung Kidul keluar dari, kalau nggak salah, 2 terbawah termiskin di Provinsi DIY. Ini fakta. Nah menurut saya salah satunya yang menghambat pertumbuhannya itu adalah ini, aturan sempadan pantai ini. Nah seperti yang saya sampaikan bahwa dalam hal ini HH mengalahkan ego. Kami berharap bahwa saat ini bisa difasilitasi oleh HH tentu sangat terbatas. Kalau ini didanai oleh Pemda, Pemprov DIY atau oleh Pemkap, diberikan anggaran yang cukup, dibuat sebuah kajian mulai dari Baron sana sampai ke arah Parangtritis sana, dan kemudian tetap ada sebuah kepastian hukum bahwa boleh bangun, silakan. Jadi saya bayangannya kira-kira kalau saya pengusaha, saya datang ke Pemkap, saya menemui bagian perizinan, Pak, saya membebaskan lahan di lokasi A, itu posisinya di tebing, saya kalau mau bangun izinnya apa? Oh mas, satu, tolong daftar WSS, bikin SIUP apa segala macam, NIB sekarang. Yang kedua mas, tolong karena luasan kamu lebih besar daripada sekian, tolong dong urus AMDALnya. Yang ketiga, nah saya nggak tahu ini bisa jadi namanya produknya apa. Kalau izin lingkungan namanya AMDAL, saya nggak tahu ini entah safety analysis kah, entah apa, saya nggak ngerti namanya. Silahkan nanti diberi nama. Tidak ada salahnya Pemkab menyaratkan ini juga sebagai sebuah persyaratan dalam perizinan, supaya investasi itu punya kepastian hukum. Kami pengusaha yang bawa sejumlah uang untuk diinvestasikan, kalau ketemu dengan pemerintah daerah selalu ditanya begini. Kami bertanya, Pak, kalau kami mau bangun daerah sana boleh? Silahkan boleh. Tapi kami pada akhirnya tidak dijelaskan detail bahwa kami harus menabrak sebuah tembok yang mana aturannya itu mereka sendiri pun tidak berani tabrak. Yang disuruh nabrak kami, pengusaha. Nah, alangkah baiknya apabila kemudian ada sebuah kepastian hukum buat kami, masukkan saja. Ini apa nih, kajian safety kah? Apa-apa namanya, silakanlah diberi nama. Di saat misalnya AMDAL dipenuhi, izin OSS dipenuhi, kemudian kaitan sama safety analysis ini dipenuhi, keluarkan izinnya. Cek bangunannya. Kalau sempadan pantainya setelah dianalisa bahwa faktor keamanannya hanya di 10 meter, apabila kami pengusaha bangun di 5 atau 2 meter, bongkar saja bangunannya. Dasarnya jelas kok. Kenapa tidak? Tapi dengan adanya ini membuat sebuah kepastian dalam investasi. Pengusaha itu sebenarnya tidak butuh banyak ini kok. Tidak perlu terlalu banyak A, B, C, D, E, tidak. Buat pengusaha hanya satu, kepastian hukum. Sesuatu yang pasti. Karena kalau tidak pasti, kami ngaturnya bingung. Hari ini kebijakannya A, besok jadi B, B bisa jadi C, C bisa jadi D. Buat kami membingungkan. Pengusaha hanya butuh kepastian kok. Dengan adanya ini kepastian buat kami. Kalau ini bisa jadikan satu regulasi dalam pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
Atau DIY misalnya, saya nggak ngerti. Mungkin pantai kan nggak cuma di Gunung Kidul, mungkin di Bantul juga punya pantai. Jadi lewat diskusi ini sebenarnya saya ingin kita semua berpikir bagaimana kemudian membangun Gunung Kidul ini menjadi sebuah satu destinasi yang menarik buat para wisatawan di seluruh Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan karena Pak Danang dan teman-teman ini membangun YIA ya Pak ya. Itu turis asing itu, saya di HH itu saya itu sendiri gumun. Saya satu sore datang tuh jam 4 sore, saya udah lihat bule 2 buka kaos, cowok-cowok itu Pak udah mulai ini Pak mandi sinar matahari Pak, tiduran dia. Saya kaget. Nah saya membayangkan itu baru 2. Nah tiba-tiba kalau dari Gunung Kidul semua itu ada bulenya, berapa devisa yang kita dapat, berapa PAD-nya Gunung Kidul, berapa jumlah tenaga kerja yang dibuka. Untuk informasi saja, HH itu yang di Ocean View itu buka begini saja total SDM yang sekarang terlibat, yang benar-benar digaji oleh HH itu mungkin hampir 200 orang, which is 90% itu adalah orang lokal. 200 orang, belum lagi komponen pendukung ya, mohon maaf, jasa parkir. Yang kedua, orang ya kita tahu lah Gunung Kidul itu kan kita belikan air tangkian ya, nggak kita tinggal nyalain keran gitu tiba-tiba airnya ada yang ngirim air juga. Support sistemnya banyak, UMKM, toko souvenir kami itu sekarang isinya jual apa? Tiwul, Gatot, apalagi wedang uwuh, apalagi itu rata-rata barang-barang ini. Kebijakan saya di HH Ocean View sederhana, kita mau souvenir kita laku, caranya cuma 2. 1, HH-kan dia, jadi bahasanya kalau di HH-kan ya kaos tapi tulisannya HH gitu. Kalau tidak bisa di HH-kan, di Gunung Kidulkan saja. Ada di Gunung Kidul itu ada destinasi namanya Ngelanggeran, itu tokohnya namanya Mas Sugeng yang barusan dapat anugerah dari United Nations tuh. Dia produksi coklat. Mas, coklatmu tak kelambine HH entuk ora? Entuk Mas. Saya sudah habis mungkin berapa ratus batang coklatnya. Dari 2 bulan terakhir ini kami jualan. Jadi sesederhana itu, UMKM-nya ketarik, SDM-nya bekerja, PAD Gunung Kidul. Saya kemarin mau download, tapi saya ini karena mohon maaf ya, kadang kalau kayak kami ini kan orang pengusaha ini kan tidak sekuat dosen-dosen nih kalau data ini. Hanya sekedar baca saja, tapi kemampuan mendokumentasinya kan kurang nih kalau kami ini. Saya tuh ngecek pendapatan PAD TPR-nya Baron. TPR Baron gede ya. Pantainya kan banyak tuh, daerah Baron tuh. Banyak banget. Kalau di tempat saya itu kan ya paling mentok saya, Teras Kaca, Puncak Segoro, Taman Watu, Pantai Gesing. Ya kalau kecek-keceknya ya cuma Pantai Gesing saja lah, yang lain kan nggak ada. Itu dalam kurun waktu dari Februari, kalau HH kan buka Februari ya. Februari sampai Juni dibandingkan dengan 1 Januari hingga 30 Juni 2021, TPR kami, TPR Gesing sama TPR Baron itu hanya selisih puluhan juta. Gesing kalah, tapi kalah hanya puluhan juta. Bayangkan hanya 1 HH saja dampaknya sebesar itu. Gila aja kalau ada peraturan yang kemudian membatasi 100 meter dan tidak ada kepastian hukum dan akhirnya membuat orang Gunung Kidul itu secara statistik ya masuk dalam garis kemiskinan. Ini gila peraturan ini menurut saya. Mohon maaf, saya harus bicara apa adanya ya, pengusaha kadang ngomong tuh gak bisa di setel Pak. Iya ya. Sama gak harapmu. jadi ini aturan gila, menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya tentu tetap berpegang teguh kepada aturan-aturan kelestarian lingkungan. Silahkan dibuat aturannya. Nah tapi kalau ini bisa dikerjakan, saya pikir ini akan menjadi sebuah loncatan buat ekonomi Gunung Kidul pada khususnya dan DIY pada umumnya. Mengingat infrastruktur kita sekarang membaik karena punya YIA dan lain-lain. Dan mungkin kalau saya bisa tambahkan sedikit di kesempatan ini adalah mungkin juga dari sisi saya pribadi, kalau saya boleh
memberi sedikit masukan kepada pemerintah kabupaten dan semua jajaran dan kemudian pemerintah provinsi dan kemudian dewan adalah menyelesaikan DIY ini tidak bisa diselesaikan secara sepotong-sepotong. Menyelesaikan DIY ini nggak bisa diselesaikan sepotong-sepotong. Di HH Ocean View saya terus terang mengalami persoalan mengenai SDM. Saya bukan kekurangan orang yang mau kerja, tapi saya kekurangan orang yang berkualitas untuk bekerja. Tapi kembali lagi bahwa Pak Heri adalah mantan wali 2 periode. Beliau orang yang saya pikir punya prinsip dalam memimpin. Jadi kami di manajemen, uang desa meh abang, meh ijo, meh ireng. Terus pokmen uang desa kudu tok karyake. Perintah beliau seperti itu. Yen wong kuwi ra iso, tolong diajari. Perintah. Saya kalau sudah perintah, sudah manut saya. Bahwa nanti di lapangannya saya harus berjibaku karena wah di HH Ocean View kami cukup menarik lah. Tamu marah-marah karena hanya sekedar kami kurang menyapa, itu terjadi. Nah maksud saya di kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa menyelesaikan DIY ini tidak bisa menyelesaikan sepotong-sepotong. Persoalan infrastruktur jalan misalnya, persoalan SDM misalnya, persoalan tata ruang, persoalan hukum, dan seluruhnya. Ini harus kita selesaikan secara komprehensif. Sehingga apa yang kita harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul bisa terjadi, dan di DIY pada umumnya bisa terjadi, ini tereksekusi dengan sempurna. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Dwi. Mungkin Pak Danang, monggo. Turun, Mas Indra. Mohon izin Pak Azrudin, Mas Dwi, Pak Azrudin menyilahkan saya dulu, takut kualet ya. Mas Indra, apapun agamanya, insya Allah semua pengusaha tiket masuk surga pertama kali. Jadi kenapa saya ngomong itu sesuai dengan arahan Ustadz saya, karena kenapa masuk surga pertama kali? Karena sudah disiksa dulu di dunia, gitu ya. Jadi wajar kalau pengusaha itu masuk surga pertama kali. Mohon izin Prof, ini guru besar saya, senior kami di UGM. Bapak sekalian yang kami hormati, ini satu kehormatan, satu kebanggaan. Ini triple helix, akademisi, pengusaha, kami wakili pemerintahan gitu ya. Ini acara ini saya betul-betul apresiasi. Sekaligus kami bisa mendengar, melihat langsung kondisi real di lapangan. Bukan kami selama ini tidak mengerti, tidak memahami, tetapi memang ada skala prioritas. Dan alhamdulillah ini kita bisa hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama tentu saja saya menyampaikan memang ada gap di dalam birokrasi khususnya di dalam pemerintahan, baik itu di level pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Ini lazim kenapa ada aturan perundang-undangan sebagai payung hukum ini sering overlap. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa kami ini bagian dari pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, wilayahnya 4 kabupaten 1 kota. Pak Gubernur itu punya namanya Renaissance, waktu itu tahun 2015 itu dengan jargonnya Among Tani Dagang Layar. Kemudian yang kedua ada visi Gubernur 2017-22 itu terkait abad Samudra Hindia untuk martabat kemuliaan masyarakat Jogja. Sehingga visi dan Renaissance itu betul-betul kita kawal betul, sehingga nantinya apa yang menjadi harapan masyarakat terutama di pesisir, karena memang visi dan Renaissance itu tidak lepas dari masyarakat pesisir, harus kita semua stakeholder pemerintahan mensupport itu. Kemudian kalau kami di Komisi B ini cukup bidangnya Pak, kami punya mitra kerja, kami punya tupoksi di pengawasan, perda dan anggaran ini di 9 OPD. Pariwisata ini leading sektor perekonomian DIY, karena kami Komisi B ini tupoksinya perekonomian dan keuangan daerah Pak. Jadi sektor pariwisata ini menjadi leading sektor pertumbuhan ekonomi DIY. Kemudian kami punya mitra kerja namanya Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah ini saya tadi lihat gambarnya yang ditampilkan itu sebelahnya persis
2022 ini Pak akan dibangun dermaga Gesing 115 miliar sudah kita setujui. Siapa yang mau ikut lelang membangun dermaga Gesing, dan ini jadi wilayah atau titik strategis kita, karena Tanjung Adikarto di Kulon Progo belum bisa kita resmikan. Insya Allah di 2023 awal nanti pelabuhan Gesing itu akan kita diresmikan oleh Pak Gubernur, insya Allah awal 2023 rencana kita. Nah, ini satu kawasan yang cukup potensial, tidak hanya bicara masalah kelautan perikanan sebagai among tani dagang layar dan abad Samudra Hindia untuk martabat kemuliaan rakyat Jogja, tetapi juga dari sektor pariwisata menjadi pionir. Kami tahu kiprahnya HIH ini luar biasa. Dari beberapa gap, sekali lagi kami melihat tidak mudah di dalam birokrasi ini menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Selalu kami di ranah kebijakan maupun di regulasi ini selalu agak terlambat mensikapi kondisi lapangan. Tetapi perlu kami yakinkan, tadi ini pertemuan yang menurut saya menjadi cukup penting. Nah, saya tidak berjanji, tapi saya pengen ini teman-teman dari UGM yang mengkaji ini nanti kita undang di Dewan Provinsi gitu ya, sehingga kami bisa mengundang Bapeda Gunung Kidul, Bapeda Provinsi, mungkin Dinas Perizinan. Salah satu mitra kerja kami Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Pak. Itu kepala dinasnya itu diplomat, jadi mesti dari Jakarta. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY itu setelah dari Kepala Dinas Jogja biasanya jadi duta besar, NIK-nya diplomat, Pak. Itu saya kira cukup penting juga kita hadirkan, Pak Hendra. Pak Hendra, bahwa saya mungkin tidak sistematis, Prof, Bapak Ibu sekalian, saya ini memang praktisi politisi begitu kebijakan, sehingga kadang saya malu juga kalau ini Pak Danang ngomongnya nggak sistematis. Secara prinsip Pak, tadi Ibu yang menyatakan legal itu cukup jelas. Bayangan kami secara umum, saya mewakili masyarakat umum, yang namanya garis pantai, ya kita tahu pantai, kata pantai dan tebing itu sudah beda. Saya nggak bisa bayangin kok tebing kok ngaturnya jadi judulnya pantai ya. Nah itu ada mispersepsi debatable, dan lucunya teman-teman birokrasi itu sesuatu yang belum diatur itu tidak boleh, kebalik logikanya. Yang namanya belum ada aturan ya diperbolehkan, kan begitu. Wong belum ada aturannya kok malah yang belum diatur tidak boleh. Ini ada mispersepsi. Jadi saya kira nanti teman-teman perizinan Gunung Kidul yang itu harus piknik mungkin ke Bali gitu ya. Artinya tadi Ibu sebutkan di Lombok atau apa, bahwa sudah ada regulasi yang itu sebenarnya bukan diskresi. Kalau dengan kajian ini kita lihat secara detail dan rigid begitu ya. Kesimpulannya 10 meter dari tebing, bukan pantai ya. 10 meter dari tebing itu aman untuk khusus Gunung Kidul. Semakin jauh mungkin juga semakin aman. Nah saya kira ini menjadi salah satu konsideran menimbang apakah mengingat. Dan tadi yang disampaikan dari legal, Ibu tadi yang dari hukum tadi bicara legal itu dicatat itu Mas. Nanti kalau ketemu diskusi dengan teman-teman perizinan, sampaikan ini permennya seperti ini, yang namanya tebing seperti ini, perpresnya seperti ini. Kita harus ada, semua birokrasi akan bicara payung hukum. Jadi saya kira sebenarnya ini hanya terkait dengan miskomunikasi dan mispersepsi. Bagaimana kami mendorong teman-teman di Komisi B ini bicara recovery ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana menarik investor. Kami ini dengan Pak Gubernur Ngarso Dalem itu hampir setiap tahun kalau tidak pandemi itu keluar negeri Pak, jualan potensi DIY gitu. Ya, ini ada investor, kemudian ada kendala begitu ya. Nah saya kira ini kontraproduktif dengan apa yang menjadi target dan sasaran dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi saya tidak mungkin eksekusi secara langsung Pak Hendra, tetapi ini masukan yang cukup bagus. Kita akan coba fasilitasi nanti kalau
harapan saya kita jadwalkan untuk bapak-bapak dari PSPP UGM tadi menyampaikan presentasi. Cuman agak uniknya ini jangan terbangun kesan ini kepentingannya HIH. Jadi kajiannya dengan studi kasus saya tadi rodok deg-degan. Ini nek saya tarik ke dewan nanti jangan-jangan saya kong kali kong nih dengan dapat apa ini. Padahal sebenarnya dalamnya itu hampir rata-rata itu nanti untuk nganggarin APBD kita kecil Pak. Jadi kadang pengen juga ini dari 183 kilo pesisir DIY ini bisa kita petakan betul karena itu visi Pak Gubernur. Nah, saya kira kami berharap ini nanti biar teman-teman di dinas baik kabupaten maupun provinsi betul-betul bisa menindaklanjuti atau memberi solusi atas permasalahan DH ini, karena harusnya DIY ini hadir HH yang lain. Yang itu saya tahu persis bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar. Saya kalau liburan terus nggak mungkin ke HH View karena wis macet wis bayangke sudah. Nah, dan ternyata saya tahu parkir ke sana itu parkirnya juga yang menikmati masyarakat. Justru yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat Gunung Kidul untuk tidak hanya jangka pendek terima duit parkir atau pungutan tapi kita akan bicara mencerdaskan ini potensi Gunung Kidul itu akan tertinggal pada saat nanti bandaranya itu optimal. Bandaranya ini kurang lebih diperkirakan hampir 20 juta Pak. 5 destinasi terbesar di Indonesia. Bandaranya ini Jogja ini diperkirakan nomor 5 begitu. Dan kami juga dari pemerintahan itu betul-betul galau karena program kegiatan apa yang mampu menyiapkan masyarakat untuk menerima 20 juta tamu melalui YIA ini, dan kita jujur belum ada yang siap. Apakah itu Kulon Progo, kota. Nah sebenarnya kalau saya boleh cerita Pak, kami 2015, 16 sampai 19 itu sudah mengalokasikan dana APBD provinsi itu hampir 600 miliar untuk Kabupaten Gunung Kidul, dengan asumsi akan tertinggal dengan Kulon Progo. Ini 2 kabupaten yang paling miskin di DIY Pak. Cuman memang ini ada PR secara derajat kedua, ketiga di bawahnya yang masih ada harus kita selesaikan. Jadi secara prinsip kami senang sekali dan disadari ini tidak mudah mengikuti perkembangan yang semakin cepat dan semakin maju ini. Kami diingatkan, dan kalau saya sekali lagi tidak berjanji, saya pengen forum ini kita tarik ke lembaga DPRD, nanti kita undang, nanti justru kita hadirkan teman-teman eksekutif, teman-teman eksekutor yang harus bisa langsung menindaklanjuti, karena kami lebih banyak di regulasi terkait pengawasan, anggaran, dan perda pun provinsi. Oh ya, mumpung ingat, kami juga punya kendala masalah kewenangan. Pasal-pasal delegasi atau perda delegasi ini memang tadi sepakat dengan dari hukum tadi bahwa kami ini hanya memberi arahan karena kami undang-undangnya keistimewaan di provinsi itu. Sementara di kabupaten kota itu dengan undang-undang otonomi daerah 23/2010. Jadi kadang provinsi itu tidak bisa langsung mengintervensi di Pemkab. Tetapi yakin kami pun juga dengan ini nanti akan ada tindak lanjutnya sehingga bisa memberi garis-garis atau memberikan pemahaman untuk menyamakan persepsi bagaimana pemerintah. Selalu kami tekankan bahwa pemerintah itu hukumnya wajib mensejahterakan masyarakat. Kita sebagai Dewanis selalu bilang pemerintah wajib loh ya. Artinya wajib itu tentu saja dengan berbagai macam cara. Saya kira dari saya itu, karena ini mungkin sebentar lagi maghrib, monggo Pak Ajudin memberikan tausiahnya. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Masuk ke PKS ya, PKS. Saya dari Gerindra Pak. Ini PKS ini. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dari Pusat Studi Pembangunan Regional UGM yang saya hormati, Pak Danang, Ketua Komisi B DPRD DIY, serta teman-teman Pak Indro dari HH dan juga teman-teman media yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kira yang mana tadi sudah banyak disampaikan. Kalau dari sisi Dewan, Pak Ketua Komisi sudah banyak menyampaikan. Saya ingin menambahkan saja. Pertama tadi saya mengambil sebuah kata dari pengusaha ya, bahwa pengusaha itu butuh kepastian hukum, gitu ya. Ini satu hal yang sangat penting menjadi PR kami, menjadi bagian tupoksi DPRD atau Dewan di DPR RI sana, untuk kemudian mengkaji kembali terkait dengan persoalan yang tadi juga disampaikan oleh bapak-bapak dari Bapak Ibu dari PSPPR tentang sempadan tadi ya, apakah relevan kalau berkaitan dengan sempadan pantai yang berkaitan dengan bebatuan. Nah, tentu ini menarik dan sebenarnya sangat penting bahwa agenda seperti ini tentu juga kami di Dewan ini karena ada komisi A, B, C dan D ya. Komisi A ini bagian hukum ya, komisi B kami di mitra pariwisata, komisi C ini berkaitan dengan persoalan sempadan tadi lah sebenarnya komisi C ya. Kemudian komisi D ya berkaitan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka ini menjadi penting PR bagi kami dan nanti kami siap untuk meneruskan, bahkan menyampaikan ke pusat DPR RI untuk mengkaji kembali. Di DIY saja ada dua kondisi yang berbeda ya, antara pantai Kulon Progo ya, Bantul ya, dengan Bantul ada sedikit di Parangtritis mungkin ya, dengan pantai sepanjang Gunung Kidul. Artinya ada dua hal yang ketika kemudian semua digeneralisir ini menjadi sesuatu hal yang tentu tidak pas ya. Yang kedua, tentu di regulasi DIY ini ada perda tentang rencana induk pembangunan pariwisata ya, Riparda ya. Di perda nomor 1 tahun 2012 yang sudah diubah beberapa waktu yang lalu di tahun 2019 kalau nggak salah, tentu di sana disebutkan bahwa pelaksana Riparda ini ya Pemda dalam hal ini karena ini perdanya DIY ya, Pemda DIY, kemudian Pemkab atau kota ya, kemudian ada masyarakat dan juga dari kalangan pengusaha, sehingga tentu tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata ini dilakukan oleh masyarakat sendiri atau tanpa pemerintah sendiri atau tanpa pengusaha, tanpa masyarakat. Maka tentu semuanya akan menimbulkan istilahnya ya kemudian hak dan kewajiban, ya kan? Hak dan kewajiban. Yang mana dengan hak dan kewajiban itu diantaranya nanti kita berharap akan memunculkan kesejahteraan bersama. Nah, disinilah kita perlu menarik benang merahnya, bagaimana kemudian pemerintah ketika kekurangan dalam konteks pendanaan mengajak pengusaha untuk bagaimana mengembangkan pariwisata yang dampaknya sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indro dari HH bagaimana kemudian bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Bahkan ini menjadi pesan yang sangat penting ya dari Pak Heri ya, untuk bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini tentu butuh sinergisitas antara pihak investor dengan pemerintah. Bahkan ada juga perda tentang kepramuwisataan. Nah, ini. Jadi kepramuwisataan artinya bagaimana para pelaku wisata itu kemudian mencoba untuk ya bisa melayani pengunjung dengan sebaik-baiknya. Di situ harus
juga kita lakukan, butuh sinergisitas antara pemerintah daerah dengan para pengusaha. Nah, ini satu hal yang saya kira sangat penting untuk kemudian kita sinergikan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya kita tahu ya, kan pariwisata di Indonesia itu yang pertama adalah Bali ya, yang kedua adalah Jogja. Nah, sekali lagi tujuan pariwisata di Indonesia ini ya, yang pertama adalah Bali, yang kedua Jogja. Ini di satu peluang dan potensi yang harus kita optimalkan betul, supaya nantinya dari pariwisata yang ada di Jogja ini bisa menopang gerak seluruh gerak ekonomi yang ada di Jogja ini. Karena tentu dengan Jogja dijadikan sebagai tujuan wisata kedua setelah Bali, ini menjadi potensi dan peluang yang sangat luar biasa, harus kita optimalkan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kesiapan dari kita semuanya, Pemda ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian masyarakatnya tentunya, yang ketiga tentu dari sisi para investor tersebut. Nah, ketika ketiga-tiganya ini tidak bisa sinergi, tentu peluang dan persepsi masyarakat yang di Nusantara, bahkan di dunia, bahwa tujuan wisata ke Indonesia itu setelah Bali ya ke Jogja, tentu ini akan menjadi buyar. Jangan-jangan nanti kemudian berubah levelnya, Jogja menjadi ketiga atau bahkan keempat. Karena apa? Lombok pun sudah mulai berbenah begitu, dengan pantainya yang juga luar biasa, eksotiknya di Lombok. Kalau kita tidak menyiapkan diri, tentu ini bisa menjadi kecolongan. Nanti potensi wisata di Jogja ini tidak bisa dinikmati kembali oleh para wisatawan. Nah, yang terakhir tentunya kita berharap ya, sama tadi yang disampaikan oleh Pak Danang, cuman butuh tadi yang saya sampaikan di awal, sinergi dengan komisi-komisi yang lain. Saya kira sangat menarik ini kemudian untuk kita kaji di tingkat provinsi begitu, karena potensi yang luar biasa di wilayah Gunung Kidul, termasuk sebenarnya di Kulon Progo, karena saya sebenarnya dari Kulon Progo Pak. Dari Kulon Progo, pantainya juga seperti itu ya, yang tentu masing-masing saya yakin punya potensi sendiri-sendiri, dan sangat menarik saya kira bapak-bapak, ibu-ibu dari UGM untuk juga mengkaji. Karena pernah saya silaturahmi ke nelayan-nelayan di Pantai Bugel, itu ada salah satu titipan, Pak, ini kenapa kok kita abrasinya semakin ke utara ini sangat luar biasa. Karena ada penambangan di Sungai Progo yang jawab mereka ya. Artinya mereka bertanya sendiri dan dijawab sendiri, penyebabnya adalah karena penambangan yang luar biasa, penambangan pasir di Sungai Progo. Nah, saya kira ini juga menjadi bagian penting, karena sekarang Pantai Trisik itu Pak, bangunan yang paling utara itu tempat parkir, itu menurut informasi yang saya dapatkan beberapa pekan yang lalu juga sudah hilang. Tempat parkirnya yang berada di sebelah paling utara, jadi TPE-nya juga hilang dan seterusnya. Saya kira ini menjadi kajian menarik bagi kita semuanya. Artinya kalau tadi di satu sisi sebadan bibir pantai yang batuan, ini apakah masih relevan ya ketika kemudian 100 meter ya. Tapi di sisi lain, yang Kulon Progo ke barat atau bahkan mungkin Bantul ya, mulai dari Samas ke barat, itu juga ternyata ada dampak-dampak yang sangat luar biasa terhadap abrasi yang kemudian ternyata tentu mempengaruhi dari dunia pariwisata di Bantul maupun di Kulon Progo. Artinya pohon-pohon apa itu namanya? Cemara yang ada di pantai Bantul itu juga sudah banyak sekali yang hilang. Saya kira ini juga menjadi bagian kajian yang sangat penting. Saya juga titip barangkali, mungkin juga nanti
bisa kita fasilitasi juga sebenarnya Pak Danang ya terkait dengan persoalan kajian ini. Kita minta yang ahlinya didanai oleh Pemda DIY. Saya kira itu Pak Dwi. Terima kasih, sedikit tambahan dari saya, ada kurang dalam lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh beri tepuk tangan untuk sesi yang baik. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sesi ini kurang waktunya. Ini memang harus 1 harian gitu loh, tapi kita berusaha untuk memadatkan saja. Terima kasih Pak Hendro, Pak Dana, Pak Arjudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.